Salam Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan pagi hari ini bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita mau menyanyi pujian, datanglah kebanyakan dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur dan memuji Tuhan dengan hati yang melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada
sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu berikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan, maka pengampunan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan memberikan kemenangan di dalam kita. Sejauh timur dari mana engkau membuang dosa, tiada kau perhitungan pelanggaran yang kami lakukan. Mari kita memuji sejauh timur dari barat engkau
Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kesalahan pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa dalam hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang tidak memperhitungkan kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah atas dosa, kesalahan, kejahatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, yang menyakiti orang tua kami, keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, minta belas kasihan daripada-Mu Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami layak menghampiri-Mu Tuhan. Kami layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Maka dari itu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Kita
terus memuji Tuhan lewat Mazmur pujian. Pada pagi hari ini, Mazmur pasal 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita akan menemukan kasih. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Kita memanggil nama Tuhan, maka Dia akan mendengarkan kita. Tuhan yang selalu setia, selalu dengar seruan hati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan dan menyanyi satu pujian. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Wajah, temukan kasih.
yang akan Dia berikan bagi kita. Ketika kita panggil nama Tuhan, maka pasti kita akan mendengar jawaban Tuhan. Mari kita panggil Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan kasih-Nya sungguh besar. Benar Tuhan, kami merindukan lawanan Tuhan. Setiap hari, setiap detik, kami mencari wajah Tuhan. Karena ketika kami mencari Tuhan, jawaban Tuhan itu yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan hidup kami. Kau sumber perlindungan, penghiburan bagi kami, bagi hati kami yang terluka. Kami sadar, kami tahu bahwa Tuhan yang selalu mengerti hidup kami. Ketika kami tersesat, ketika kami tidak berdaya, kekuatan Tuhan itu yang akan Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Walaupun orang-orang sekitar kami meninggalkan kami ketika kami mengalami masalah pergumulan. Tapi Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Itu yang membuat kami menyembah Tuhan. Itu yang membuat kami untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkaulah penghiburan kami. Kami ingin dan senantiasa dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami butuh lawatan firman Tuhan yang terus memberikan penguatan bagi kami. Maka kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan bagi kami Tuhan. Terlalu dalam kami mengerti
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan syukur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua pada anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap perkataan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini. Roh Kudus pimpin urapi setiap kami, sehingga kami boleh lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang akan berotoritas kepada kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami, memimpin hidup kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allah, dan kamu akan menjadi umat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini adalah dipanggil mengalami berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini diberi judul memang berkat. Siapa yang tidak senang dengan berkat Tuhan? Adalah kerinduan semua orang ketika hidupnya, pekerjaannya, bahkan keluarganya senantiasa mengalami berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sungguh-sungguh kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, supaya berkat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat ada 5 berkat Tuhan yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Berkat yang pertama, Tuhan akan memberikan hujan pada masanya. Itu tertulis di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ini berbicara tentang berkat kesuburan, berkat secara materi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, bahkan berbicara tentang hasil usaha yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang kedua tercatat di dalam ayat yang ke-6 bagian A. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Damai sejahtera itu tidak bisa diupayakan. Damai sejahtera itu adalah semata-mata anugerah pemberian Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Itu janji Tuhan yang kedua bagi kita. Yang ketiga, berkat Tuhan bagi kita adalah Tuhan akan memberikan kebebasan terhadap musuh-musuh kita. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tidak ada satu orang pun musuh yang bisa menjangkau kita. Dengan kata lain, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita dari setiap orang yang berniat jahat. Betapa luar biasanya Tuhan memberkati kita. Berkat yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tuhan akan memberikan keturunan-keturunan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Dalam perjanjian lama, berkat keturunan adalah sebagai upah dari Tuhan. Keturunan adalah sesuatu yang paling membahagiakan bagi setiap orang. Pasti merindukan ada generasi penerus dalam kehidupan. Dan Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan keturunan-keturunan tersebut. Janji yang kelima, berkat Tuhan bagi setiap orang percaya adalah Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan selalu ada di tengah-tengah umatnya dalam situasi apapun. Baik dalam situasi yang baik atau tidak baik, Tuhan berjanji akan selalu ada di tengah-tengah umatnya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan, ada 5 janji berkat Tuhan tersebut yang Tuhan akan berikan kepada kita. Adakah di antara kita yang tidak mau diberkati dengan berkat-berkat tersebut? Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang ada saat ini, baik di rumah masing-masing, pasti menginginkan berkat-berkat tersebut. Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu bukan serta-merta secara otomatis menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ketiga ditulis dengan kata penghubung. Jikalau, ini adalah kata penghubung syarat. Bapak, Ibu, saat ini banyak sekali produk-produk yang ditawarkan, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, tetapi selalu diakhiri dengan kata syarat dan ketentuan berlaku. Tidak secara otomatis. Maka ada bonus, ada kemudahan, itu tidak serta-merta bisa terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
Maka demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memenuhi syarat yang Tuhan berikan, maka berkat-berkat itu tidak akan pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Berkat itu hanya menjadi satu keinginan. Untuk hal yang duniawi aja, syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ada syaratnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukanlah agama yang gampangan. Mengikut Tuhan itu bukanlah hanya sekedar menjadi pengikut yang asal-asalan. Dengan kata lain, kekristenan yang sejati itu bukanlah berbicara tentang kemudahan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat yang harus diterima, tetapi fokus dari kekristenan adalah syarat kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu lalu kita bertanya, syarat apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh berkat-berkat Tuhan tersebut? Ayat yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tubuh berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Syarat yang pertama supaya kita memperoleh berkat-berkat Tuhan adalah kita harus hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Tuhan sudah mencatat apa yang menjadi ketetapannya, bahwa kita dilarang untuk membuat berhala, patung dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau kita mau memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, syaratnya adalah kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ditulis ini karena ketika orang Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir, di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, mereka selalu membuat patung, selalu membuat sesembahan yang baru untuk menggantikan Tuhan. Kecenderungan Israel adalah menggantikan posisi Tuhan. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau berkat itu mau menjadi bagian dalam hidup kita, mari bersama-sama kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu senang kalau memperoleh barang palsu? Ada yang senang dapat perhiasan palsu? Mendapat suami atau istri palsu? Ada yang senang? Pasti semuanya menginginkan yang asli, tidak mau ada kepalsuan. Tetapi seringkali umat Tuhan hidup di dalam kepalsuan. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menginginkan pujian yang baik, dan seringkali kita memuji Tuhan seolah-olah Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Kita sering mengatakan bahwa Tuhan itu lebih segala-galanya dalam hidup kita. Seringkali ketika kita memuji Tuhan dalam penyembahan, kita angkat tangan, bahkan mungkin kedua tangan kita angkat, kita puji sembah Tuhan dengan penuh gemetaran. Kita katakan, Kaulah segalanya. Tetapi persembahan bisa lupa, itu kan bohong. Tetapi seringkali pekerjaan menjadi yang utama. Kadangkala kita memuji Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan Yesus. Tetapi realitanya seringkali kita meninggikan ego kita sendiri.
Kita sering meninggikan apa yang menjadi urusan kepentingan kita. Itu berarti kita belum hidup menurut ketetapan Tuhan, karena kita belum mengutamakan Tuhan. Dengan kata lain, penyembahan kita seringkali diwarnai dengan kepalsuan, seringkali diwarnai dengan tipu muslihat. Mulut bisa berkata engkaulah segalanya, tetapi realitanya tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi umat Tuhan itu bukan gampangan. Ya, kalau kita sering dikatakan menjadi orang gampangan, pasti kita tersinggung, kita nggak senang. Tapi seringkali kita menggampangkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau berangkat kerja sering terlambat atau tidak? Kemungkinan terlambat mungkin ya sesekali bolehlah. Tapi kalau terus-terusan itu mahal. Tapi pertanyaan kedua, Bapak Ibu sering terlambat datang ke gereja? Seringkah terlambat datang beribadah? Ngomongnya engkaulah segalanya, tapi datangnya terlambat terus. Kelihatan kan bohongnya? Kelihatan kan kepalsuannya? Orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang hidup menurut ketetapannya, yang mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu syarat yang pertama, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Syarat yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat yang kedua, kamu harus, sekali lagi, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. 5 janji berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita kalau kita memenuhi syaratnya. Dan syarat yang kedua, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan. Dan kata yang dipakai untuk beribadah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kamu harus, maka itu ketetapannya. Memelihara hari-hari itu bicara bukan hanya sehari, tetapi terus-menerus waktu yang berulang. Atau dengan kata lain, orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Siapa di antara kita yang senang kalau pasangannya menyeleweng, selingkuh? Pasti kita berkata, amit-amit kalau boleh jangan sampai terjadi dalam hidup. Tapi Tuhan tiap hari kalau bisa berlaku demikian, amit-amit umat ini selalu tidak setia kepadamu. Memelihara hari-hari Sabat Tuhan artinya beribadah dengan setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah ibadah kita itu cuma hari Minggu saja? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itulah bentuk ibadah kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu setia membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau belum, berarti Bapak Ibu tidak termasuk dalam kategori setia beribadah. Apakah Bapak Ibu setia setiap hari berdoa kepada Tuhan? Kalau hanya sesekali, kategorinya belum. Apakah Bapak Ibu Saudara setia memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Kalau hanya sempat, kalau dapat berkat besar saja memberi, Bapak Ibu termasuk orang-orang yang punya potensi besar menyelingkuhi Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu berarti termasuk orang yang tidak setia. Dan kalau Tuhan tidak sabar, Tuhan akan pilih pasangan yang lain yang lebih baik. Hidup beribadah kepada Tuhan menjadi syarat mutlak karena dipakai kata harus, maka tidak ada pilihan yang lain. Ibadah itu bukan pilihan, ibadah itu bukan kalau sempat, tetapi ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Tuhan.
Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya makan minum itu adalah kebutuhan kita. Disuruh atau tidak Bapak Ibu pasti makan dan minum. Tapi aneh, ibadah kok nunggu disuruh? Kok aneh? Ibadah kok nunggu diajak-ajak? Lebih parah lagi, ibadah kok nunggu dijemput? Kita belum setia pada Tuhan. Dan kata yang lebih baik lagi yang dipakai dalam firman Tuhan ini, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, itu dengan kata lain beribadah dengan setia. Dan kata yang kedua, dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Maka hidup beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan sikap hidup yang memelihara atau menghormati tempat ibadah kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seberapa Bapak Ibu antusias untuk memelihara tempat ibadah Bapak Ibu? Seberapa besar Bapak Ibu ketika datang masuk tempat ibadah, Bapak Ibu menghormati tempat ibadah itu? Atau justru ada yang buang sampah sembarangan? Tempat kudus Tuhan dijadikan tempat buang sampah. Masih ada yang ibadah makan permen. Yang lebih parah, ada yang makan besar lagi, makan roti, snack dan lainnya. Bapak Ibu, dalam hal memelihara tempat kudus Tuhan kita kalah dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam kehidupan orang-orang Ibrani, masuk dalam pelataran saja mereka harus menjaga kekudusan. Agama lain ada batas suci yang tidak bisa dilewati sembarangan. Tetapi kita karena hidup di dalam anugerah Tuhan, kita kurang menghargai tempat ibadah kita. Kita kurang bisa menghormati tempat ibadah kita. Apalagi memelihara. Bapak Ibu, kata memelihara itu berarti menjaga, merawat supaya tidak rusak, supaya menjadi lebih baik. Maka Bapak Ibu dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi hidupnya sembrono, masih membuang sampah di tempat ibadah, masih mencoret-coret tempat duduknya, Bapak Ibu bukan beribadah. Dan hal ini seringkali kita abaikan dalam hidup kita. Kita hanya punya cara pandang bahwa ibadah itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengar khotbah, itu ibadah. Bapak Ibu, kalau sedang beribadah, ada juga jemaat Tuhan yang duduk kakinya sambil diangkat. Itu di hadapan mertua aja nggak sopan Bapak Ibu. Ini di hadapan Tuhan. Ada juga yang duduk kayaknya tempat duduknya itu keras, ada pakunya, jadi nggak kerasan duduk di satu tempat, pindah di tempat yang lain. Ada yang tangannya gatel, garuk-garuk, tapi yang digaruk bukan tubuhnya sendiri, tapi orang yang di sebelahnya. Itu bukan orang yang beribadah. Perjanjian lama selalu menggunakan kata harus. Maka kalau syarat tidak dipenuhi, maka berkat itu tidak akan pernah menjadi bagian dalam hidup. Maka orang-orang yang dipanggil mengalami berkat Tuhan adalah orang yang hidup beribadah dengan Tuhan dengan setia, menghormati, memelihara tempat ibadah. Harapan saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah Bapak Ibu mendengar bagian firman Tuhan ini, ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu belum mati rasa, masih ada kemungkinan untuk bertobat. Bapak Ibu, berkat pelayan Tuhan itu tidak ditentukan jenis pelayanannya. Tetapi apapun yang dilakukan yang untuk Tuhan, maka semua berkatnya sama. Maka kalau Bapak Ibu datang ke tempat ibadah, kita masuk di dalam gereja, ada sesuatu yang kotor, ada sampah, Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu bersihkan. Bapak Ibu upahnya sama dengan orang yang melayani hari itu. Tapi kenapa orang selalu tertarik untuk melayani itu ketika di depan? Kebersihan rumah ibadah kita itu mencerminkan hati yang beribadah.
Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara sekarang, kalau lihat kondisi rumah ibadah kita seperti ini, kira-kira begitu juga kondisi hati yang beribadah tempatnya. Bapak Ibu kira-kira setuju gak ya? Kalau tempat ibadahnya sudah rapuh, sebentar lagi roboh, saya takut hati jemaat, iman jemaatnya juga sudah mendekati kerapuhan, dan sebentar lagi ambruk. Kalau yang beribadah tidak senang dengan kebersihan tempat ibadahnya, itu yang kelihatan saja nggak senang, apalagi kebersihan hati dan pikirannya. Israel diingatkan Tuhan, jikalau, ini syarat, kau harus beribadah kepada Tuhan dengan setia, memelihara menghormati tempat ibadah, maka segala berkat Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan. Tetapi kalau tidak, sekali lagi Tuhan katakan, I am sorry, berkatnya nggak sampai kepada kita. Maka ketika dalam hidup kita melihat kok berkat Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu, padahal janji itu diberikan kepada semua orang. Kok bagian ini aku tidak dapat? Jangan tanyakan orang lain, tanya diri kita. Sudahkah kita memenuhi syarat yang ditentukan Tuhan atau tidak? Beribadah dengan setia dan memelihara tempat ibadah dengan baik. Syarat yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya kita mengalami berkat Tuhan, ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Orang yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang yang memenuhi syarat, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, orang yang berkenan kepada Tuhan itu ada dua ciri yang jelas. Ciri yang pertama, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Dengan kata lain, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan selalu hidup menurut kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kebenaran itu sangat relatif. Kenapa? Karena kebenaran itu menjadi benar menurut pribadi masing-masing. Apa yang saya anggap benar belum tentu yang dianggap Bapak Ibu benar. Tetapi apa yang dianggap Tuhan benar, itu berlaku secara umum. Pastilah itu benar. Maka kalau kita mau menerima berkat Tuhan, berpeganglah kepada perintah Tuhan. Kata berpegang itu diambil dari kata kerja, bahwa kita memegang sesuatu dengan erat, dengan kuat, dan tidak mau melepaskan. Maka kalau dikatakan berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, maka kita memegang kuat-kuat firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan kita tidak mau bisa hidup lepas dari firman Tuhan. Ketika mengambil keputusan, maka standar utamanya adalah firman Tuhan. Kalau menilai orang, maka standarnya adalah firman Tuhan. Kalau mengatakan ini salah dan itu betul, maka standarnya adalah firman Tuhan, bukan pengetahuan kepintaran secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, standar yang dipakai untuk menunjukkan waktu di dunia ini itu ada di satu tempat. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Di manakah seluruh waktu penunjuk atau jam itu dicocokkan waktunya? Di dunia ini hanya ada satu tempat. Tempat itu namanya Greenwich. Jadi semua ukuran waktu ditentukan di sana. Kalau waktu menurut saya cocok, belum tentu itu pas untuk orang lain. Bapak Ibu, maka kalau kita mau mencocokkan standar nilai hidup kita, tidak ada yang lain. Semua harus dicocokkan, harus dipastikan dengan firman Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara ada masalah, Bapak Ibu mau menyelesaikannya, ikuti cara-cara firman Tuhan. Itu kata berpegang kepada firman Tuhan. Kata yang kedua yang dipakai untuk
ciri orang berkenan kepada Tuhan ada orang yang hidupnya melakukan perintah Tuhan, atau orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan. Itu baru berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ibadah yang berkenan itu seperti apa? Ibadah yang menyenangkan itu seperti apa? Apakah ibadah yang menyenangkan itu yang full musik, suasananya bagus, semua pelayan tidak ada yang salah, semuanya betul, dan kalau boleh selesai ibadah ada makan-makannya, itu pasti menyenangkan. Tapi apakah itu menyenangkan bagi Tuhan? Atau dengan kata lain, ibadah yang berkenan itu apabila ada penyembahan, ada doa, ada kuasa Tuhan yang didemokan, sehingga ada orang yang sakit bisa sembuh, ada orang-orang yang mengalami kerasukan bisa dibebaskan. Bapak Ibu, sakit sembuh itu bukan ciri berkenan kepada Tuhan. Kekristenan sejati tidak diidentikan dengan mujizat. Mujizat itu adalah bagian kecil dari kuasa Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan tentang 10 orang kusta, pertanyaannya, yang sembuh berapa orang? 1 atau 10? 10-10-nya sembuh semua. Pertanyaan yang kedua, yang berkenan kepada Tuhan berapa orang? Yang kembali kepada Tuhan berapa? Yang 9 kemana? 10-nya mengalami mujizat yang sama, sakit kustanya sembuh. Tapi yang berkenan kepada Tuhan bukan yang sakit sembuh, tapi yang datang kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan bukan soal mujizat. Kalau Bapak Ibu sakit kanker, itu serius nggak? Orang pasti bertindak serius, padahal tidak serius. Yang serius itu dosa. Banyak orang kalau sakit kanker serius, tapi kalau bohong bukan serius. Kalau menipu itu biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berkenan kepada Tuhan adalah berpegang pada perintahnya dan melakukannya. Kekristenan tidak dinilai dari seberapa banyak mujizat yang kita alami. Engkau sakit mau sembuh atau tidak sembuh, tetapi tetap setia kepada Tuhan, itu baru berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau berdoa, doamu tidak dijawab Tuhan, engkau kecewa, kau tinggalkan Tuhan, kau berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah orang yang pegang perintah Tuhan. Apakah kondisinya menjadi lebih baik atau tidak baik, dia tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah, apakah sampai hari ini Bapak Ibu masih ingat janji pernikahannya? Satu hal yang selalu saya ingatkan, dalam keadaan sakit atau sehat harus tetap setia. Dalam keadaan untung atau malang harus tetap setia. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah mempelai Kristus. Dalam keadaan sakit kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ketika nggak punya uang, tetap memuji Tuhan dengan semangat. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 syarat utama inilah yang harus kita lakukan. Maka 5 janji berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan syaratnya, Tuhan berkata, maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk menerima berkat itu. Jangan kecewa, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri yang tidak memenuhi syarat Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Untuk apa Tuhan panggil orang-orang Israel dari Mesir supaya dibawa ke Kanaan? Tujuannya adalah untuk memberkati umat Tuhan. Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan dari tempat asal masing-masing, dari pekerjaan masing-masing, dari masa lalunya yang baik atau tidak baik. Tujuannya Bapak Ibu dikumpulkan menjadi jemaat GPN Mahanaim karena Tuhan ingin memberkati. Tapi apakah Bapak Ibu dan saya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku atau tidak?
Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa mengikut Tuhan itu perkara yang serius. Kekristenan itu bukanlah gampangan, asal ikut Tuhan selamat, asal ikut Tuhan diberkati Tuhan. Bukan. Tuhan lebih berkenan kepada proses dalam kehidupan kita. Apakah masa lalumu gelap? Apakah masa lalumu tidak baik? Tuhan tidak mau peduli. Yang Tuhan mau adalah saat ini, sekarang, dan yang akan datang. Apakah engkau sudah mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu? Lebih dari pekerjaanmu, lebih dari hobimu, lebih dari keluargamu, atau lebih dari apa saja yang kau miliki? Apakah hidupmu sudah beribadah kepada Tuhan dengan setia, memelihara, menghormati tempat ibadah kita, menjaga kekudusan tempat ibadah kita? Adakah hidupmu berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan segala perintahnya? Adakah kita selalu berpegang teguh kepada firman-Nya? Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita semua boleh menjadi orang-orang yang memenuhi syarat, yang dipanggil Tuhan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami saat ini. Tuhan, tolong lembutkanlah hati kami, supaya hati kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Biarlah segala firman Tuhan itu, apakah itu keras bagi kami, tetapi kami bisa menerimanya itu dengan penuh kelembutan. Roh Allah, mari Kau terus berbicara, menjelaskan isi hati-Mu kepada kami tepat seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam kasih setia Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, mari Kau terus pimpin, mari Kau terus berkati setiap jemaat. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan memberkati dalam keluarga mereka, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya tiap-tiap hari. Terlebih lagi Tuhan tolong dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Doa kami Tuhan, ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Beri kekuatan yang baru, beri kekuatan yang ekstra yang datang dari Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan beroleh kesehatan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa, biarlah jemaat Tuhan mengalami kesehatan secara rohani. Hidup mereka berpaut erat kepada Tuhan, hidup mereka berpegang teguh kepada firman, sehingga dalam situasi terberat apapun yang mereka alami, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tidak pernah menjadi kecewa akan Engkau. Mereka menjadi orang-orang yang setia di dalam hidupnya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu yang boleh menyelesaikan studi di tingkat SMA, yang sudah beroleh kelulusan. Kerinduan kami Tuhan, Kau terus menolong, memberkati. Ketika mereka mau melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikanlah tempat studi yang terbaik menurut kesukaan mereka Tuhan. Terlebih lagi mereka boleh berjuang di dalam masa studi ini. Dan kami masih terus berdoa untuk mereka yang saat ini masih studi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mereka yang saat ini belajar secara mandiri di rumah-rumah, Tuhan tolong hikmat Tuhan, pengertian yang datang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak jemaat, sehingga secara mandiri mereka boleh belajar dan mereka sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, secara khusus untuk wabah yang masih melanda bangsa kami ini Tuhan. Mari Kau berkati para pemimpin kami, hikmat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Berkati para medis, dokter, bahkan setiap orang yang berjuang di garda depan untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik. Seluruh perlengkapan kesehatan yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan dengan kasih setia.
anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan bentengi dengan kuasa supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan mereka juga tetap tertib dalam hidupnya, mematuhi setiap peraturan pemerintah yang sudah berlaku, sehingga mereka tetap menjaga kebersihan hidup mereka, mereka tetap menjaga pergaulan mereka, sehingga mereka juga terhindar dari segala bentuk wabah sakit penyakit ini Tuhan. Kami juga bersyukur menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Biarlah di hari jadi mereka beroleh sukacita surgawi, Allah hadir dalam hidup mereka. Biarlah mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam perayaan ulang tahun mereka juga kesukaan ilahi itu lebih penting daripada kesukaan duniawi ini Tuhan. Kami juga terus menyerahkan pergumulan gereja di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami untuk renovasi atap gereja ini, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati. Kebutuhan dana yang besar itu Tuhan, secara manusia mungkin kami berkata kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami percaya Allah kami jauh lebih besar daripada kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong, memberkati. Tuhan menggerakkan setiap orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga renovasi atap gereja ini juga boleh terrealisasi dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk tindak lanjut untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang saat ini sedang terhenti karena kekurangan dana. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kerinduan kami. Ruang sekolah minggu ini juga boleh diselesaikan dan boleh dipakai untuk anak-anak sekolah minggu memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati setiap orang yang tergerak hatinya untuk menjadi saluran berkat untuk penyelesaian ruang sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kerinduan kami juga Tuhan terus pelihara jemaat-Mu secara rohani. Meskipun kami tidak beribadah secara tatap muka saat ini, kerinduan kami Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka secara pribadi. Tuhan hadir dalam keluarga lepas keluarga. Meskipun kami beribadah secara online, kami percaya kuasa Tuhan sampai dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan cara kerja-Mu tidak terbatas oleh apapun. Engkau terus pimpin, Engkau terus berkati, sehingga dalam situasi yang seperti ini mereka tetap bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kami berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang memberi kekuatan untuk melakukan kegiatan kita sepanjang hari. Dan pada saat ini, sebagai tanda syukur kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan Bapak Ibu diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah itu dapat diserahkan pada sekretariatan
gereja pada hari dan jam kerja, atau melalui nomor rekening Dia Bagian Mahanaim Surabaya. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi dikit, ia sendiri akan diberi. Mari dengan sukacita kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan pujian. Oh, betapa indahnya. untuk berkat-berkat yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami melalui pekerjaan kami dan usaha kami, sehingga pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami, walaupun hanya sebagian dari apa yang sudah kami terima. Namun dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan kami pada saat ini. Biarlah persembahan ini Engkau berkati, dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkaulah sumber dan segala berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Warta jemaat minggu ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei 2020 akan diadakan secara online dan di channel YouTube
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian Allah sumber kuatku, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.